Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiati dengan NIM D1A12011 dari jurusan Agribisnis kelas C. Saya di sini akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan Malaysia tahun 2019. Baik, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 59.000,1 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN/PRT sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT sebesar 4,97%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2019. Adapun kuartal 4 2019, pertumbuhan ekonomi Malaysia tercatat sebesar 3,6%. Angka ini juga merupakan angka terendah sejak krisis keuangan global tahun 2009. Gubernur Bank Negara Malaysia atau Nur Syamsiah Yunus mengatakan lemahnya angka net ekspor barang dan jasa serta melambatnya konsumsi berdampak pada landainya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2019. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Malaysia tercatat hanya 3,6% pada kuartal 4 ini, terendah dalam satu dekade karena output yang lebih rendah dari minyak kelapa sawit, minyak mentah, dan gas alam serta penurunan ekspor di tengah perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Bank Negara Malaysia mengatakan wabah virus corona akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun ini, terutama pada kuartal 1 2020. Bagian B, persamaan dan perbedaan kondisi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan Malaysia. Kesamaan bukan dari sisi politik, tapi dari sisi komoditi basisnya. Kepemilikan asing di bawah cukup besar. Hal yang perlu diperhatikan agar kondisi perekonomian Indonesia kembali stabil, salah satunya dengan cara Bank Indonesia melakukan intervensi terhadap dolar Amerika Serikat. Yang pertama, persamaan kondisi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan Malaysia yaitu dari persamaan bergerak di bidang perdagangan dan mayoritas penduduknya memenuhi ekonominya dengan menanam tanaman. Perbedaannya yaitu Malaysia selalu melakukan intervensi dalam kebijakan pasar komoditasnya. Indonesia lebih menganut pasar liberal. Yang bagian C, penyebab perbedaan kondisi Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, pertumbuhan di antara ekonomi maju diperkirakan akan turun menjadi 2% tahun ini. Menurut Global Economic Prospects edisi Januari 2019, melambatnya permintaan eksternal, meningkatnya biaya pinjaman, dan ketidakpastian kebijakan yang terus-menerus diperkirakan akan membebani prospek pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. Pertumbuhan untuk kelompok ini diperkirakan akan tetap stabil di 0,42%, yang merupakan angka lebih lemah dari yang diperkirakan tahun ini. 2. Kenaikan ekspor komoditas telah stagnan, sementara aktivitas impor komoditas melambat. Pertumbuhan per kapita tidak akan cukup untuk mempersempit kesenjangan pendapatan dengan ekonomi maju di sekitar 35% pasar dan ekonomi negara berkembang pada 2019.
dengan pangsa meningkat menjadi 60% di negara-negara yang dipengaruhi oleh kerapuhan, konflik, dan kekerasan. Mungkin itu saja mengenai pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2019. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.